Beberes rumah itu self-love, bukan capek. Ini 5 cara mengubah pola pikir. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Pernah tidak sih merasa capek banget lihat rumah berantakan, tapi badan dan hati juga lagi tidak sanggup buat beberes? Bukan karena malas ya Bu, tapi karena lelah. Lelah fisik, lelah pikiran, lelah jadi orang yang ngerasa harus kuat setiap hari. Saya juga pernah ada di posisi itu. Lihat cucian numpuk, mainan anak berserakan, dapur belum rapi. Rasanya pengen duduk aja sambil ngeluh dalam hati. Kadang sampai mikir, kok urusan rumah tidak pernah ada habisnya. Dan di situ biasanya kita mulai nyalahin diri sendiri. Padahal Bu, masalahnya bukan rumahnya. Masalahnya cara kita memandang beberes rumah. Hari ini saya mau curhat ke ibu-ibu semua tentang gimana caranya mengubah pola pikir. Bahwa beberes rumah itu bukan capek yang sia-sia, tapi bentuk self-love yang paling nyata. Karena seringkali kita merasa bersalah saat rumah berantakan, seolah-olah nilai diri kita ikut turun bareng tumpukan cucian dan piring kotor. Padahal belum tentu kita malas. Bisa jadi kita cuma kelelahan dan butuh sudut pandang yang lebih ramah ke diri sendiri. Jadi sebelum kita ngomel sambil ngepel dan nyuci piring dengan muka masam, mungkin yang perlu dirapikan dulu bukan rumahnya, tapi cara kita memaknainya. Cara yang paling pertama, berhenti menganggap beberes rumah sebagai kewajiban berat yang bikin dada langsung sesak. Selama ini kata wajib itu rasanya seperti alarm pagi yang bunyinya nyebelin. Mau dimatikan tapi tidak bisa. Padahal kalau dipikir pelan-pelan, tidak ada polisi rumah tangga yang akan menilang kita. Kalau hari ini piring belum kinclong semua, beberes itu bukan tugas hukuman. Tapi bentuk kita merawat tempat yang setiap hari memeluk capek kita. Coba bayangkan, rumah itu seperti tubuh kita sendiri. Kita mandi bukan karena disuruh orang, tapi karena tidak enak lengket dan bau. Rumah juga begitu. Saat kita beberes sedikit, sebenarnya kita sedang bilang ke diri sendiri, aku pantas tinggal di tempat yang nyaman. Dan anehnya, saat niatnya sudah bukan terpaksa, tangan jadi lebih ringan. Walau cuma mindahin bantal sama nyapu dikit. Cara kedua, jangan menunggu mood datang dulu baru bergerak. Ini jebakan paling sering buat kita. Kita bilang, nanti saja kalau lagi semangat. Tapi semangatnya malah ngumpet terus. Kenyataannya, mood itu sering datang setelah kita mulai, bukan sebelum. Contoh paling nyata, itu cucian. Dari jauh kelihatan numpuk bikin males, tapi begitu kita ambil 1-2 potong buat dilipat, kok keterusan. Otak kita itu suka rasa selesai. Sekecil apapun beresnya, ada rasa puas yang muncul, dan pelan-pelan bikin hati lebih enak. Jadi jangan tunggu niat gede, cukup mulai dari yang paling kecil. Cara ketiga, berhenti mengejar rumah sempurna seperti di internet. Rumah yang kita lihat di layar itu biasanya rapi 5 menit sebelum direkam. Setelah kamera mati, belum tentu rapi lagi. Jadi jangan bandingkan dapur kita yang habis masak sama dapur orang yang belum dipakai sama sekali. Rumah yang baik itu bukan yang selalu lurus dan kosong, tapi yang hidup. Ada sendal nyempil, ada mainan nyasar, ada gelas lupa di bawah. Itu tanda rumah dipakai, bukan tanda kita gagal jadi ibu. Jadi kalau hari ini cuma sanggup bikin rumah lebih mending sedikit dari kemarin, itu sudah lebih dari cukup. Cara nomor 4, anggap beberes sebagai hadiah buat diri sendiri. Bukan buat suami, bukan buat tamu, bukan buat komentar orang. Kita sering lupa bahwa orang yang paling lama tinggal di rumah itu adalah kita sendiri. Jadi kenapa justru kita yang paling jarang menikmati rumah dalam keadaan nyaman? Misalnya, dapur. Beberes dapur itu bukan biar kelihatan rajin, tapi supaya besok pagi kita bikin kopi tidak sambil manyun. Rapihin kamar bukan biar dipuji,
Tapi supaya malam bisa tidur tanpa mikir tumpukan barang. Itu hadiah kecil yang efeknya panjang ke perasaan kita sendiri. Cara kelima, berhenti marah saat beberes. Ini penting tapi sering tidak disadari. Kita sapu sambil ngomel, lap meja sambil kesal, hasilnya badan capek, hati juga capek. Padahal rumah itu tidak pernah berniat bikin kita emosi. Rumah juga nggak salah apa-apa loh. Coba ganti nadanya sedikit. Sambil beberes bilang dalam hati, tidak apa-apa, pelan-pelan. Aku juga capek hari ini. Putar lagu yang kita suka, bukan lagu yang bikin tambah galau. Kalau salah naruh barang, udah kita ketawain aja. Toh tidak ada yang nilai. Saat emosi diturunin, pekerjaan yang sama terasa jauh lebih ringan. Pada akhirnya, 5 cara ini bukan soal teknik cepat atau trik ajaib. Ini soal kita berdamai dulu dengan diri sendiri. Saat kita berhenti keras ke diri sendiri, rumah juga ikut terasa lebih ramah. Ketika kita terlalu keras pada rumah, maka seolah rumah pun akan memberikan perlawanan balik. Di sini aku jadi ingat filosofi sebuah bela diri yang mengikuti ritme serangan lawan. Tapi jujur ya, saya bukan pendekar, cuma lihat film kungfu di TV aja. Beberes rumah itu bukan soal kuat-kuatan, tapi soal sayang. Saat kita membersihkan rumah dengan hati yang lebih lembut, sebenarnya kita sedang merawat diri sendiri pelan-pelan. Kita juga sedang berusaha mencintai diri kita sendiri dengan cara yang berbeda. Bu, kalau hari ini rumah masih berantakan dan hati juga ikut kusut, tenang saja. Kita tidak sedang gagal jadi manusia, apalagi jadi ibu. Kita cuma manusia yang capek, tapi masih bertahan. Dan jujur saja, kadang yang bikin capek itu bukan rumahnya, tapi ekspektasi. Ekspektasi harus rapi, harus beres, harus bisa semuanya. Padahal kita juga pengen rebahan tanpa rasa bersalah, walau cuma sebentar. Kadang lucu ya, Bu. Kita bisa sabar ke orang lain. Tapi ke diri sendiri galaknya minta ampun, rumah sedikit berantakan langsung ngomel. Seolah rumah itu musuh, padahal dia cuma saksi hidup kita yang penuh cerita. Dari tawa anak, air mata, sampai lelah yang tidak sempat diceritakan ke siapa-siapa. Ya paling cuma bikin status di WhatsApp. Jadi kalau habis ini ibu mau beberes, lakukan pelan-pelan saja. Sambil bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Karena rumah yang dirawat dengan hati tenang itu bukan tanda ibu rajin, tapi tanda ibu sedang sayang sama diri sendiri. Walaupun sambil ngeluh dikit juga tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan sambil nangis ya, Bu. Nanti bisa jadi omongan tetangga malah. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.